Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi bersama saya Nofri Afandi dalam Bincang Tokoh. Tentunya untuk berbincang bersama para tokoh yang saat ini kita akan berbincang bersama para tokoh Sumatera Utara dengan tema meningkatkan imunitas di masa pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan tanaman herbal di Sumatera Utara yang akan kita bahas bersama kedua narasumber yang sudah hadir bersama saya di Rumah Dinas Wakil Gubernur Sumatera Utara. Sudah ada Bapak Dr. Andes Haji Musa Rajeksa M.Hum, Wakil Gubernur Sumatera Utara atau yang disapa Bang Ijek. Apa kabar Bang Ijek? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Dan juga sudah hadir bersama saya saat ini Bapak Dr. Gigi Ismail Lubis MM, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, tanaman herbal diketahui dapat mencegah dan menyembuhkan penyakit. Nah, ini akan kita bahas lebih lengkap bersama kedua narasumber. Pertama saya ke Bang Ijek terlebih dahulu. Bang Ijek kan diketahui sebagai orang yang gencar nih Bang untuk mengkampanyekan penggunaan tanaman herbal, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Bisa dijelaskan Bang sedikit mengenai itu? Ya begini, kita tahu suasana sekarang ini kan pandemi ini memang sangat dibutuhkan bagaimana kita sehat dengan imunitas tubuh yang juga terus meningkat. Jadi saya melihat dari kita tahun lalu mulai COVID ini masuk di bulan Maret sampai dengan sekarang kan, pada saat awal itu kan tidak tahu obatnya apa, semua masih mencari-cari dan semua kebingungan, dari para dokter juga waktu itu bingung. Sementara imunitas badannya harus tetap dijaga. Jadi saya berpikir juga kita tahu banyak tanaman-tanaman yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Kenapalah kita tidak gunakan itu, sementara itu jelas tanaman yang sudah ada dan memang jamu-jamuan ini kan dari dulu sudah lama mengkonsumsi jamuan-jamuan tradisional. Jadi saya melihat itu, dan memang secara penelitian pun sudah ada beberapa tanaman-tanaman herbal ini yang memang sudah ada hasilnya bisa meningkatkan tubuh. Kenapalah kita masih mencari-cari obat yang ditemukan oleh dokter, sementara itu belum ada penemuan pasti, sementara ini ada herbal juga yang sudah pasti akan meningkatkan imun tubuh. Kenapa ini juga nggak kita galakkan bersama? Di satu sisi juga ekonomi ini kan penting juga untuk ditingkatkan. Sementara ada masyarakat kita yang memang kegiatan mata pencariannya juga menjual jamu, ada yang menjual bandrek, dan juga ada petani-petaninya. Kalaulah memang ini kita bisa bantu untuk meningkatkan imunitas masyarakat kita dan ekonomi juga bagi petaninya dan juga bagi usaha-usaha jamu-jamuan ini juga bisa tertolong, saya yakin kan banyak efek yang banyak dampak ekonominya juga bisa terbantu. Jadi jika ini dikembangkan maka akan selain memberikan kesehatan untuk kita juga membantu perekonomian para petani begitu ya Bang Ijek. Nah Bang Ijek, di Sumatera Utara sendiri saat ini seperti apa perkembangan tanaman herbal? Saya lihat perkembangan cukup baik ya, malah kita Sumatera Utara ini provinsi yang kelima untuk tanaman herbal ya di wilayah provinsi. Tapi kan memang selama ini peran pemerintah secara langsung itu belum ada. Artinya kan tanaman herbal ini memang dari petani, dari pengusaha. Artinya peranan itu bagaimana kita ikut meramaikan, mempromosikan, bahkan bisa mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi ini. Bukan itu aja. Kita berharap juga dengan suasana pandemi ini masyarakat kita juga bisa menanam di pekarangan-pekarangan rumahnya tanaman-tanaman yang memang berguna untuk baik itu untuk konsumsi sayuran, baik juga untuk tanaman-tanaman herbal yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Jadi seperti apotek hidup lah. Nah untuk Bang Ijek sendiri apakah sudah melaksanakannya untuk membuat apotek hidup tadi? Iya, ya saya juga sudah menanamnya dan saya sudah menanam baik itu sayur-sayuran, baik tanaman herbal, karena saya nggak mau juga ya pada saat kita menyarankan orang sementara kita sendiri nggak lakukan ya. Saya udah tanam di tempat saya juga. Pak Ismail, berhubung di tengah pandemi COVID-19, saya ingin tahu dulu seperti apa saat ini perkembangan COVID-19 di Sumatera Utara. Terima kasih. Kalau sekarang kita alhamdulillah ya, angka konfirmasi kita menurun. Untuk tanggal hari ini kita hanya ada positif 5 orang dan kesembuhan kita itu meningkat ada 19 orang, di mana angka kematian kita 0, bor kita juga 0,08%. Berarti sudah signifikan menurun begitu ya Pak Ismail. Nah kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat agar tidak terjadi lonjakan kembali untuk COVID-19 ini? Baiklah, sebenarnya yang harus dilakukan masyarakat, pertama kita harus melakukan prokes, sudah itu dipasangkan dengan vaksin. Selanjutnya masyarakat diharapkan
berperilaku hidup bersih sehat, yang mana melakukan aktivitas fisik 5-30 menit setiap hari. Di samping itu makan tepat waktu dengan menu seimbang. Samping itu kita berharap agar masyarakat ini happy, dia harus gembira ya, dan cukup tidur, saya rasa itu. Berarti untuk meningkatkan imunitas tubuh ini perlu adanya olahraga. Nah, selain olahraga ada obat nih Pak, seperti kita bahas saat ini mengenai tanaman herbal. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memandang tanaman herbal ini seperti apa kira-kira Pak? Kalau tanaman herbal ini sangat berkhasiat. Dulu nenek moyang kita seperti yang dibilangkan tadi Pak Wakil Gubernur, itu sudah dimulai. Ini dia tanpa zat kimia. Nah, itu salah satunya tanpa zat kimia. Alami begitu Pak? Alami. Jadi di Dinas Kesehatan kita ada namanya Kepala Seksi Primer dan Obat Tradisional. Ini selalu membina pengobatan-pengobatan tradisional, juga ada misalnya pelayan-pelayan tradisional ya, seperti kusuk dengan mempergunakan obat-obat herbal. Nah, seperti apa Pak kira-kira tanaman herbal ini ke depannya dapat dimanfaatkan, apalagi dengan pandemi COVID-19 saat ini? Ya, karena tadi obat yang pasti dibilang Pak Wagub itu tidak ada, kita setelah mempergunakan obat herbal ini, berbagai macam tanaman herbal bisa ya, bisa. Artinya seperti sambiloto itu bisa dia antivirus ya, bisa mengurang nyeri dan demam. Ya, baik Bang Ejek. Nah, sudah dijelaskan juga oleh Pak Ismail dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bahwa ini memang memiliki dampak jangka panjang ke depannya jika memang dikonsumsi secara terus-menerus bagi kesehatan manusia, terutama di tengah pandemi. Nah, Bang Ejek saat ini sudah mengkonsumsi apa saja sih Pak Bang Ejek untuk tanaman herbal kalau boleh tahu? Saya memang rutin Samiroto ya. Saya minum memang nggak tiap hari, tapi 3 hari sekali, tapi seminggu minimal sekali saya minum itu. Terus juga ramuan yang memang ada UKM di sini yang selalu bikin itu ya, dicampur jahe, kunyit, temulawak, itu juga seperti jamu itu juga saya rutin minum itu juga. Apakah di sekitar Bang Ejek ini terutama untuk di dinas di Gubernur Sumatera Utara, apakah ada anjuran nih untuk para staf juga mengkonsumsi tanaman herbal ini? Iya, selalu Pak Gubernur dan kami bersama selalu menyampaikan dalam setiap apel pagi bahwa bagaimana meningkatkan imunitas tubuh. Selain di samping Pak Kadis tadi sampaikan, ini kan semuanya kembali kepada diri kita. Kita tahu apa yang kita konsumsi, kita tahu apa yang kita lakukan, membuat kita semakin sehat, olahraga. Jadi kita juga selalu sampaikan seperti itu, karena supaya jangan juga kita harus mengurusi masyarakat, tapi kan kita juga para jajaran juga harus juga sehat. Iya. Nah, kira-kira menurut Bang Ejek nih tanaman herbal yang paling bagus dikonsumsi untuk keseharian kira-kira apa nih Bang Ejek? Kalau saya seperti yang saya bilang tadi ya, saya konsumsi seperti itu. Tapi menurut saya bawang putih itu juga penting. Kenapa? Karena bawang putih itu kan salah satu juga yang mengencerkan darah. Sementara kita tahu bukan hanya orang yang COVID, sebelum COVID pun selalu orang kena stroke dan itu penyumbatan pembuluh darah bisa dari situ. Apalagi orang COVID kan memang kekentalan darahnya terganggu sangat tinggi. Jadi itu juga nggak kena COVID, saya sendiri konsumsi setiap hari bawang putih itu. Jadi tidak tergantung dari COVID, bahkan memang sudah kita harus konsumsi begitu Bang Ejek ya, sebab untuk kita tidak terkena penyakit begitu ya. Ya pemirsa, kita akan berbincang lagi mengenai tanaman herbal di tengah pandemi COVID-19 setelah jeda yang berikut ini, tetap di Bincang Toko. Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka tuh masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya, Bu? Kan sekarang ada Germas. Apa tuh, Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya, mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya. Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka tuh masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya, Bu? Kan sekarang ada Germas. Apa tuh, Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya, mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya.
Masih di Bincang Tokoh pemirsa, Bang Ijek, saya ingin tahu dulu nih, kira-kira program apa sih yang sudah dilakukan oleh Provinsi Sumatera Utara mengenai penggunaan tanaman herbal ini di tengah pandemi? Ya, kita kemarin kumpulkan dengan baik dengan Aspetri sebagai asosiasi pengobat tradisional ramuan ini ya. Terus juga dengan beberapa perguruan tinggi Ya. dan kita dan juga para dokter untuk menyampaikan bahwa kita ada beberapa yang kita inginkan menjadi penelitian untuk tanaman herbal dan itu sudah dilakukan dan terus dilaksanakan penelitian dan memang hasilnya yang belum keluar ya, tapi itu yang kita lakukan bersama dan dari beberapa herbal yang pada waktu itu kita bicarakan akhirnya mengerucut kita fokus kepada 7 herbal. 7 herbal itu yaitu bawang putih, temulawak, jahe, kunyit, samiroto, juga kencur dan meniran. Nah, dari ketujuh tanaman ini kira-kira kekhasiatan yang lebih nih sehingga dipilih itu kenapa Pak? Masing-masing ada khasiatnya ya. Ya seperti bawang putih itu mengencerkan darah dan juga meningkatkan imunitas tubuh. Tapi yang beratas semuanya tetap untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ya. Nah sejauh ini berarti hasil risetnya belum dikeluarkan gitu ya Bang belum Ijek, ya? kita Tapi publish tetap karena belum berjalan. selesai. Ya. Nah selain tanaman herbal, kira-kira ada tidak rekomendasi yang saat ini sudah dilakukan oleh Provinsi Sumatera Utara dalam mencegah pandemi COVID-19 ini semakin melebar? Kalau yang lain pastinya tentang prokes, ya, prokes dan vaksin. Ya. Sekarang ini kan memang vaksin ini yang kelihatan sekali pengaruhnya dan sekarang ini untuk penyebaran COVID ini sangat bisa teratasin karena penyebaran vaksin udah hampir merata. Ya. Untuk Pak Ismail, Pak, kira-kira ada tidak program khusus yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang berhubungan dengan tanaman herbal selain yang sudah dijelaskan oleh Pak Bang Ijek tadi? Ya, terima kasih. Program khusus kita ya, selama ini kita untuk mempromosikan tanaman herbal ini kita melalui leaflet ya, media massa, talkshow, ada juga buku saku yang kita tentang tanaman herbal agar di samping itu di tingkat puskesmas ini kita gerakkan masyarakat itu seperti yang dibilang Pak Wakil Gubernur tadi ya, itu adanya kalau kita dulu namanya apotek hidup. Sekarang namanya itu TOGA, Taman Obat Keluarga. Ini bisa ditanam oleh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat seperti kunyit, jahe, lengkuas, temulawak dan sebagainya. Ya, saat ini terutama untuk perkembangan TOGA ini, tanaman obat keluarga ini seperti apa Pak? Ya. Dalam penerapan? Kita berharap sebagai promosi di setiap perkantoran kita, ya, baik itu dinas kesehatan kita, baik kabupaten kota itu kita lakukan menanam tanaman obat nih. Kita dalam rangka mengedukasi masyarakat agar di rumah masing-masing di pekarangan ini menanam tanaman obat keluarga ini. Sejauh ini dari pantauan mungkin dari tim Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melihat di lapangan, apakah memang masyarakat ini sudah tertarik nih Pak untuk tanaman herbal ini dalam menanam itu? Hal ini sudah terbiasa. Seperti kita lihat itu kita lihat tanaman seperti sirih. Sirih ini sering ditanam di pekarangan. Ketika ada luka ini dia bisa memberhentikan luka pada kita dan mengurangi infeksi. Berarti sejauh ini masyarakat sudah mulai terbiasa dan juga tertarik gitu ya Pak ya, menyusul pandemi COVID-19 yang saat ini tengah melanda di Indonesia. Nah Bang Ijek, kira-kira kedepannya nih Bang Ijek dalam pengembangan program tanaman herbal ini di Provinsi Sumatera Utara, apakah memang hingga pandemi ini berakhir atau memang terus-menerus akan dikampanyekan? Kita inginkan ini terus ya. Artinya seperti saya sampaikan tadi, tanaman ini kan juga dari dulunya sudah ada dan sudah dikonsumsi dan sudah ada petani-petani yang nanam itu. Apalagi dengan pandemi COVID ini. Harapan kita, pelajaran kita dengan adanya pandemi COVID ini harus lebih kita tingkatkan. Baik secara produksinya, baik juga secara pemasarannya, bahkan kemasannya yang kita inginkan nanti bukan hanya untuk lokal, tapi juga bisa diekspor. Artinya kelola ini kita dorong terus. Pertama, kesehatan masyarakat kita perhatikan. Kedua, ekonomi masyarakat bisa terbantu, baik dari petani dan sampai penjualnya. Nah, selain tanaman herbal kan tadi Bang Ijek mengatakan, ataupun Pak Ismail juga mengatakan butuh olahraga nih untuk meningkatkan imun tubuh di pandemi COVID-19. Bang Ijek sendiri yang dikenal sebagai tokoh yang rajin berolahraga. Seperti apa saat ini aktivitas olahraganya? Ya, saya rasakan memang ya bukan hanya untuk kesehatan, tapi olahraga ini penting
untuk sirkulasi darah baik, oksigen yang masuk ke tubuh baik. Akhirnya kita bisa berpikir juga dengan lebih sehat lah, tidak gampang kita pusing, tidak gampang juga terkena penyakit. Insya Allah selama ini juga ya bisa teratasin dengan lebih baik lah dengan olahraga. Olahraga apa aja sih yang Bang Ijek lakukan biasanya? Saya rutin jogging, lari, dan tambahan olahraga untuk pakai alat gitu. Ada tidak perbedaan aktivitas olahraga Bang Ijek nih sebelum pandemi? Nah sekarang udah pandemi nih, apakah makin giat atau memang biasa aja tetap? Kalau perbedaannya bukan dari pandemi, sebelum jadi wagub sama jadi wagub, Nah, perbedaannya karena waktunya sekarang lebih singkat. Tapi dengan ada pandemi ini ya yang pasti bukan semata-mata olahraga semakin banyak semakin sehat, tidak. Yang penting rutinitas dan juga jadwal olahraga dengan istirahat harus berimbang, apalagi juga dengan konsumsi, baik itu konsumsi yang kita makan untuk vitamin tubuh kita dan juga konsumsi makanan lainnya. Ya. Bang Ijek tadi mengatakan dalam program tanaman herbal ini di Provinsi Sumatera Utara melibatkan akademik begitu ya Bang Ijeknya. Saat ini seperti apa respon dari kampus-kampus begitu kita bisa bilang di Provinsi Sumatera Utara mengenai program ini? Sangat baik ya, memang kita mengajaknya universitas yang mempunyai fakultas kedokteran, farmasi ya. Jadi memang nggak semua universitas juga, tapi kita memang mereka sangat respon baik. Artinya ini kan kerjasama yang perlu kita bangun antara pemerintah dengan akademisi, apalagi untuk penelitian, dan memang orang-orang yang bisa meneliti itu dari akademisi yang kita harapkan bekerja sama dengan dinas terkait kita seperti dinas kesehatan. Sejauh ini kerjasama yang terjalin apakah sudah berjalan begitu Bang Ijek? Sudah berjalan dari awal gitu, sudah berjalan sampai dengan sekarang ini. Sampai saat ini sudah berjalan dengan baik gitu Bang Ijek. Berarti memang tinggal menunggu hasil dari riset yang sudah dilakukan begitu Bang Ijeknya. Sejauh ini dari temuan sementara untuk riset ini seperti apa? Sampai dengan saat ini masih temuan hasil penelitian yang belum sampai dengan tingkat akhir ya, tapi hasil penelitian yang awal ini sudah ada menunjukkan manfaat-manfaat dari tanaman herbal itu. Ya. Dan memang kita harapkan ini dapat menjadi selain vaksin begitu dapat menjadi pendukung lah begitu untuk mencegah COVID-19 di Sumatera Utara ini begitu Bang Ijek ya? Bukan, kalau vaksin itu beda lagi. Kalau vaksin itu wajib untuk dilaksanakan, tapi ini untuk kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh. Iya. Oke, Pak Ismail, dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara saat ini ada tidak rekomendasi tanaman herbal selain yang 7 tadi ini sudah ditemukan bahwa ini bermanfaat, memiliki kekhasiatan yang khusus? Ada tidak yang lain begitu Pak, untuk rekomendasi yang sudah ditemukan? Ya baik, terima kasih. Sebelumnya saya berharap ya bagi ini kita Dinas Kesehatan ya untuk pembinaan pengobatan tradisional ini, yang mengolah obat tradisional ini, itu kita tujukan kepada Dinas Koperasi UMKM. Kita Dinas Kesehatan sendiri, dia karena ini merupakan industri rumah tangga, kita akan mengeluarkan register PIRT namanya, register industri rumah tangga. Kalau tanaman obat yang berkhasiat sebenarnya kita yang sudah mengeluarkan sesuai dengan edaran Menkes ya kan, pemanfaatan obat tradisional baik untuk pencegahan, pengobatan ya, itu dia berkhasiat, itu tanaman berkhasiat itu banyak sekali sebenarnya, termasuk yang 7 ini. Di samping itu untuk obat-obat lain ya itu ada. Kalau misalnya kita sakit gigi ya, kita ambil getah pepaya aja itu ditetes ke gigi, itu bisa bermanfaat untuk menghilangkan rasa sakit pada gigi. Saya rasa itu, mari saya rasa masyarakat ya, leluhur kita juga sudah mempergunakan obat herbal ini jauh-jauh sebelumnya. Mungkin kita pun tingkat SD sudah diajari orang tua kita, saat kita luka kita kunyah daun ubi, ya kita letakkan di atas luka kita, itu darah akan berhenti. Saya rasa itu. Ya, memang sudah dilakukan sejak lama oleh sejak lama gitu ya Pak. Ya baik, kita akan berbincang kembali setelah jeda berikut ini, tetap di Bincang Toko. Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka tuh masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya Bu? Kan sekarang ada Germas. Apa tuh Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya.
Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka tuh masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya, Bu? Kan sekarang ada Germas, Apa tuh, Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya, mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya. Kembali di Bincang Toko, pemirsa, Bang Ijek, kira-kira dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga sudah menggalakkan ke mana saja nih untuk tanaman herbal ini, Bang Ijek? Ya, pertama kita sudah menyampaikan ke kepala daerah, kabupaten kota untuk juga bisa mendorong dan menyampaikan kepada masyarakat tentang manfaat tanaman herbal ini. Ya. Juga kedua juga secara kita pemerintah provinsi juga menyampaikan juga langsung kepada masyarakat melalui brosur, melalui penyampaian, melalui berita-berita untuk juga bisa memanfaatkan tanaman herbal ini sebagai konsumsi tambahan di luar obat-obatan yang sudah dianjurkan. Iya, kira-kira di antara kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara, daerah mana nih Pak yang kira-kira ini memang banyak menghasilkan tanaman herbal di Sumatera Utara? Hampir semua daerah ya, karena kita tahu Sumatera Utara kita ini kan daerah pertaniannya cukup luas, lahannya cukup subur. Jadi hampir semua daerah itu menanam tanaman herbal dan kita nggak berharap juga hanya di daerah-daerah tanaman arti perkebunan. Kita harapkan masyarakat juga bisa memanfaatkan pekarangan rumahnya, di pot ataupun di tanah langsung, tapi bisa di rumahnya masing-masing supaya bisa dikonsumsi langsung juga. Berarti ketika mereka membutuhkan sudah ada langsung di tempat mereka tanpa mencari kemana gitu ya Bang Ijek ya. Nah Pak Ismail, sejauh ini untuk program dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk mencegah COVID-19 sudah sejauh mana sih Pak? Dengan semakin menurunnya nih kasus COVID, sebuah prestasi. Kita berharap di samping sosialisasi kepada masyarakat, ya kita mensosialisasikan prokes baik ke tokoh-tokoh masyarakat, ke masyarakat bawah melalui Satgas Covid ya, se-Sumatera Utara, juga menyiarkan percepatan vaksinasi karena manfaat vaksinasi itu sudah nyata ya, memberikan daya tahan tubuh kepada masyarakat dan kelompok. Di samping itu kita melalui media massa kita berharap adanya bantuan untuk promosi edukasi terhadap apa-apa yang bisa mencegah COVID-19, yaitu jadikan masker, vaksin menjadi dua pasangan yang bisa melawan pandemi COVID-19. Ya, seperti dikatakan Bang Ijek tadi, vaksin adalah kewajiban. Sejauh ini untuk vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah berapa persen, Pak? Ya, pemerintah Sumatera Utara, untuk Sumatera Utara vaksin 1 kita sudah 53,48% untuk dosis 1, untuk dosis 2-nya 34,68%. Sedangkan untuk Medan itu sudah mencapai 78% untuk dosis 1-nya. Hanya ada 2 yang masih di bawah 30, yaitu Nias Selatan dan Nias Utara, itu berkisar 26 dan 28%. Kira-kira kendala apa Pak yang dialami sehingga hanya 2 kabupaten ini yang belum mencapai target vaksinasi? Oke, di awal-awal kita sebenarnya ada sebuah permasalahan ketika akun Piker itu dibawa dari Sumatera Utara ke Nias, diinput di Nias walaupun dilakukan vaksinasi, maka terinput ke Medan misalnya, ke Sumatera Utara. Jadi kita sekarang sudah berkoordinasi dengan Kabidokes, berkoordinasi dengan Kakesdam, ya, dengan terbentuknya akun Piker untuk 28 Kapolres dan 4 di Sumatera Utara dari TNI. Namun tadi malam kita ada Zoom meeting dengan TNI dan Polri, maka dan Ramil pun kita berikan akun supaya nampak percepatan vaksinasi itu di lokasi di mana dia berada. Jadi kita berharap kepada elemen masyarakat yang ingin mempercepat vaksinasi, baik itu ke daerah, tapi jangan membawa akun yang dari Medan atau dari kabupaten lain. Harus akun yang berada di Paskes di mana kita melakukan vaksinasi. Sehingga data yang didapatkan adalah data yang benar begitu? Benar, untuk pencapaian lokasi yang kita lakukan vaksinasi. Ya, dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Bang Ijek, kira-kira seperti apa himbauan agar nih vaksinasi di Provinsi Sumatera Utara ini segera cepat mencapai target begitu Pak? Tidak ada kabupaten lain ataupun kota yang tertinggal.
Ya, pertama kami berharap masyarakat semuanya harus yakin dan percaya bahwa vaksin ini adalah untuk menjaga kesehatan dari virus COVID untuk imunitas badan kita sudah terbentuk duluan. Jadi kita tahu juga di masyarakat berkembang isu yang juga yang dampak vaksin menjadi tidak baik, itu tidak benar. Itu ya, dan juga kedua, prokes wajib. Dan suasana hari ini Sumatera Utara alhamdulillah sudah jauh menurun. Tapi bukan berarti virus sudah usai. Virus itu masih tetap ada, jadi tetap waspada, tetap ikutin protokol kesehatan dan apa-apa anjuran pemerintah mohon diikutin. Ya, itu tadi ada ajakan untuk masyarakat agar segera melakukan vaksinasi yang belum divaksin, begitu Bang Ijeknya. Iya. Nah, untuk ajakan bagi masyarakat agar membudidayakan tanaman herbal ini, Bang Ijek silakan. Ya, kami juga berharap pada masyarakat bibit tanaman herbal ini juga nggak sulit kita dapatkan banyak di supermarket, di tempat-tempat penjualan bibit-bibit tanaman, bunga juga ada. Bisa menanamnya dan tidak juga rumit, bisa di pot, tidak pun tanah langsung di pot bisa. Ya. Tapi hasilnya manfaatnya sangat besar dan tidak perlu biaya mahal juga untuk penanamannya, tapi manfaatnya yang begitu besarnya. Kalaulah kita sayang kepada diri kita, kepada keluarga kita, ayo sama-sama kita menjadi sehat dengan olahraga, dengan konsumsi makanan yang baik, yang bergizi, dan juga ikut membantu dengan tanaman-tanaman herbal ini. Baik Bang Ijek. Ya Pak Ismail, ini adalah pertanyaan terakhir saya bahwa mengenai tema pada hari ini, Pak Ismail bisa memberikan closing statement kepada pemirsa di rumah? Ya, terima kasih kepada pemirsa. Kami berharap mari kita bangkitkan ekonomi. Di tengah kita ada UMKM, yaitu seperti jamu gendong. Mari kita, karena tanaman herbal ini seperti jamu itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, dan kepada pengusaha-pengusaha UMKM di bidang obat herbal, ketika obat Anda, ya, obat tradisional ini yang Anda produksi ingin bisa diperjualbelikan di kabupaten kota lain, segera ke dinas kesehatan terdekat untuk mendapatkan izin registrasi PIRT. Ya. Baik, terima kasih Pak Ismail. Untuk Bang Ijek mungkin bisa closing statement untuk pemirsa di rumah. Baik, kepada seluruh masyarakat terkhusus Sumatera Utara, kita sudah merasakan bagaimana suasana pandemi COVID ini dalam kehidupan kita, baik juga dalam kegiatan kita sehari-hari. Apalagi untuk anak-anak kita yang sekolah tidak bisa tatap muka langsung. Ini sangat kita rasakan manfaatnya banyak yang tidak baik. Ini yang harus kita jaga bersama supaya suasana ini bisa kembali normal. Harus patuhin protokol kesehatan, anjuran pemerintah. Ayo sama-sama kita vaksin bagi yang belum vaksin dan tetap menjaga kebugaran tubuh, kebersihan, dan juga tingkat kesehatan ini harus kita tingkatkan bersama. Tanpa bantuan kita bersama, pemerintah juga tidak mampu mengatasi situasi ini. Baik, terima kasih Bang Ijek dan juga Pak Ismail atas waktunya mengenai tema kita pada hari ini. Luar biasa sekali pemirsa. Dan tentunya ingat pesan dari Bang Ijek dan juga Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa ayo nikahkan masker dan juga vaksin dalam mencegah COVID-19, dan juga ayo tanam tanaman herbal agar Anda bisa hidup sehat dan imunitas Anda dapat meningkat di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.